Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di kelas 11 TKJ. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kali ini, perkenalkan, nama saya Ammar Hikmawan dari jurusan Teknik Komputer Jaringan. Pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan materi awal pembelajaran, yaitu tentang administrasi sistem jaringan. Adakah yang sudah pernah mendengar istilah administrasi sistem jaringan? Nah, nanti kalau belum, kita laksanakan pembelajaran secara bersama-sama. Sebelumnya saya ucapkan selamat atas kenaikan kelas kalian. Terima kasih telah menyelesaikan pembelajaran kelas 10 dengan bersusah payah dalam keadaan pandemi seperti ini. Jadi untuk pengenalan materi administrasi sistem jaringan kelas 2, ada beberapa materi atau kompetensi yang nanti akan kita ajarkan. Yang pertama adalah menerapkan sistem operasi jaringan. Apa saja yang kita pelajari? Yang pertama adalah prinsip dan cara kerja sistem operasi jaringan, yaitu meliputi hardware server, kemudian instalasi sistem jaringan yang berbasis GUI, Windows Server, dan Linux. Adakah yang sudah mengetahui apa itu sistem operasi GUI? Sistem operasi GUI adalah sistem yang berbasis grafik. Kemudian yang berikutnya nanti di sistem operasi jaringan, instalasi sistem operasi jaringan berbasis CLI, yaitu berupa Linux atau FreeBSD. Bedanya dengan sistem operasi GUI yaitu kalau GUI berbasis Graphic User Interface, kalau CLI berbasis command line. Jadi nanti tidak ada grafik di dalamnya. Kemudian yang berikutnya yang akan kita pelajari, manajemen user dan group. Kemudian manajemen proses, manajemen penjadwalan, konfigurasi IP address, perintah dasar berbasis CLI, kemudian PowerShell, dan nanti prosedur pembuatan laporan instalasi sistem operasi jaringan. Kemudian materi yang berikutnya yaitu mengevaluasi remote server. Nah, ada yang pernah mendengar istilah remote server? Remote itu artinya kita dapat mengontrol sebuah server dari jarak jauh. Nah, ini nanti yang kita pelajari. Yang pertama adalah menjelaskan konsep remote server, prinsip dan cara kerja remote server, SSH atau Secure Shell, kemudian ada Certificate Authority, kemudian ada konfigurasi remote server, ada prosedur pembuatan laporan konfigurasi remote server. Itu yang dipelajari pada remote server. Kemudian yang ketiga adalah tentang DHCP server. Yang pertama yang kita pelajari menjelaskan konsep DHCP server, prinsip dan cara kerja DHCP server, DHCP server dan cara konfigurasi DHCP server, DHCP relay dan konfigurasi DHCP relay, DHCP client dan konfigurasi DHCP client. Adakah yang sudah mengerti DHCP? Yaitu adalah pembuatan atau pemberian
IP kepada komputer secara otomatis. Jadi nanti kita di sini kita bersama-sama untuk mengkonfigurasi gimana caranya untuk membuat IP secara dinamik atau secara otomatis di sebuah klien. Kemudian yang keempat adalah mengevaluasi FTP server. FTP panjangan dari File Transfer Protocol. Nah, ini nanti kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama adalah menjelaskan konsep File Transfer Protocol, kemudian prinsip dan cara kerja FTP, Pro FTPD, VSVTPD, kemudian cara konfigurasi FTP baik itu di FTP server maupun di FTP client. Kemudian yang terakhir adalah materi yang kita bahas, yaitu mengenai file server. Nah, file server kita nanti akan membahas tentang konsep DHCP server, kemudian cara kerja file server. File server adalah kita saling sharing antara satu komputer dengan komputer yang lain. Nanti fasilitas yang kita gunakan adalah menggunakan aplikasi Samba pada server yang berbasis Linux. Kalau di Windows itu nanti kita bisa langsung menggunakan metode sharing namanya. Kalau di Linux kita menggunakan Samba. Nah, itu tadi beberapa materi yang akan kita pelajari di semester ganjil ini di kelas 11. Semoga kalian nanti dapat mengikuti pembelajaran ini, walaupun pembelajaran ini masih dengan cara daring. Saya minta kalian tetap untuk semangat untuk menjalaninya. Kalian jangan lupa juga kalian harus selalu menjaga kesehatan kalian, menjaga sholat kalian yang 5 waktu, dan tetap jaga protokol kesehatan dengan cara 5M. Yang pertama memakai masker, kemudian mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan yang terakhir mengurangi mobilitas. Demikian sedikit pengantar materi yang nanti akan kita pelajari di semester ganjil ini pada kelas 11 TKJ. Semoga kalian dalam lindungan Allah dan selalu diberikan kesehatan. Terima kasih waktunya. Jangan lupa untuk sholatnya sekali lagi dijaga dengan baik-baik. Semoga kita dapat bertemu secara langsung, dan sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya, yaitu kita nanti akan membahas tentang sistem operasi jaringan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.